Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita semua masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk hadir di pertemuan kali ini dalam rangka diskusi mengenai struktur bus dan sistem interkoneksinya. Dalam hal ini blok diagram CPU atau blok diagram komputer sederhana. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 2 atau tim 2 yang beranggotakan 5 orang, yaitu saya sendiri, nama saya Fitra Rabiul Sani Nasir. Di sini saya sebagai moderator dan sebagai pemateri. Selanjutnya teman saya. Ya, nama saya Yaya Ferdian sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Yustina Nagrah. Saya di sini sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Karen Ayu sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Asmira sebagai pemateri. Ya, baik, itu tadi semua anggota saya sebanyak 4 orang dan sama saya 5 orang. Langsung saja saya akan menjelaskan apa itu bus dalam blok diagram CPU. Bus itu merupakan saluran penghubung atau media transfer data atau listrik antara dua atau lebih komponen-komponen komputer. Sebuah bus juga memiliki perbedaan dalam menghubungkan komputer. Salah satunya bus yang menghubungkan komputer utama komputer disebut bus sistem. Komponen yang atau komputer yang dihubungkan oleh bus antara lain CPU, memori, dan perangkat input-output. Fungsinya sendiri, bus itu berfungsi dalam transfer data antara lain data atau program yang tersimpan dalam memori dapat diakses dan dieksekusi CPU melalui perantara bus. Fungsi yang kedua yaitu melihat hasil eksekusi melalui monitor juga menggunakan sistem bus. Fungsi yang ketiga, kecepatan komponen penyusun komputer harus diimbangi kecepatan dan manajemen bus yang baik. Selanjutnya, struktur bus ada 3 yaitu data, address, control. Akan dibacakan oleh yaitu data bus dan address bus. Saya persilahkan kepada saudara Yaya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang data bus, yaitu sesuai namanya itu data bus, yaitu memiliki fungsi untuk mentransfer data antara mikroprosesor dan memori atau device lainnya. Sistem bus itu terdiri dari beberapa sularan data yang jumlahnya itu berkaitan besar dengan lebar jalur data yang akan ditransfer. Misalkan sistem bus ini memiliki 8 saluran, yaitu ini akan mentransfer sejumlah 8 bit. Begitupun dengan saluran data 16 bit, 32 dan 64 bit. Data bus itu memiliki pengaruh dalam kecepatan kinerja sistem. Kemudian alamat bus. Alamat bus itu adalah sebuah saluran yang berfungsi untuk menunjukkan dan menyesuaikan alamat memori atau port yang berasal dari sumber dan alamat tujuan dengan benar untuk proses menulis dan membaca data. Proses pengiriman dan menerima data dalam address bus itu hanya satu arah, yaitu dari mikroprosesor ke memori atau port. Kemudian fungsi address bus yaitu digunakan untuk menspesifikasi sumber dan tujuan data pada bus data. Kemudian digunakan untuk mengirim alamat word pada memori yang akan diakses oleh CPU. Kemudian itu digunakan untuk saluran alamat perangkat modul komputer saat CPU ini mengakses suatu modul. Kemudian semua peralatan yang terhubung dengan sistem komputer agar dapat diakses harus memiliki alamat. Contoh, mengakses port input output, maka port input output itu harus memiliki alamat hardware-nya. Ya, terima kasih. Itulah yang sempat saya jelaskan. Kembali kepada moderator. Baik, terima kasih untuk saudara Yaya.
Selanjutnya masih di struktur bus system, yaitu kontrol bus akan dipaparkan oleh saudara Yusriana Anugrah. Kontrol bus atau saluran pengendali. Fungsi dari kontrol bus adalah memeriksa kesiapan dari mikroprosesor dalam mengirim data ke memori atau port dan memeriksa kesiapan memori atau port dalam menerima data dari mikroprosesor. Fungsi lain kontrol bus adalah untuk mengontrol data bus, address bus, dan seluruh modul yang ada. Dalam proses pengkontrolan, mikroprosesor memberikan sinyal-sinyal pewaktuan untuk memvalidasi data dan informasi alamat seperti yang pertama, write. Write dapat mengindikasikan bahwa terjadi proses menulis pada device yang dilakukan oleh CPU atau mikroprosesor. Kedua, read. Read dapat mengindikasikan bahwa terjadi prosesor membaca pada device tertentu yang dilakukan oleh CPU mikroprosesor. Ketiga, bit enable. Bit enable berfungsi untuk mengindikasikan besar atau panjangnya data Word yang akan ditulis atau dibaca. 8, 16, 32, dan 64 bit. Transfer ACK bertugas untuk mengirimkan sinyal informasi berupa pemberitahuan bahwa data telah diterima atau ditulis oleh device. Kemudian, bus request. Bus request bertugas untuk mengindikasikan bahwa device membutuhkan data. Selanjutnya, bus grant. Bus grant bertugas untuk mengindikasikan CPU atau mikroprosesor memberikan akses kepada bus atau request. Interrupt request. Interrupt request memberitahu bahwa device dengan priority rendah melakukan permintaan akses ke mikroprosesor atau CPU. Clock signal. Clock signal bertugas untuk mensinkronisasikan atau menyamakan data di antara mikroprosesor dengan sebuah device. Moderator. Baik, terima kasih untuk saudara Yusriana. Selanjutnya kita menuju ke jenis-jenis data yang akan dibacakan oleh saudara Karen Ayu. Saya persilahkan. Jenis data yang pertama yaitu mikroprosesor atau CPU. CPU berfungsi sebagai pusat pengolahan dan eksekusi data berdasarkan rutin-rutin program yang diberikan padanya. CPU mengendalikan sebuah sistem komputer sehingga sebagai konsekuensinya memiliki koneksi ke seluruh modul yang menjadi bagian sistem komputer. Yang kedua yaitu memori. Memori umumnya terdiri atas n word memori dengan panjang yang sama. Masing-masing word diberi alamat numerik yang unik yaitu 0, 1, 2, dan seterusnya n sampai 1. Word dapat dibaca maupun ditulis pada memori dengan kontrol read dan write lokasi bagi operasi dispesifikasikan oleh sebuah alamat. Terima kasih. Terima kasih untuk saudara Karen Ayu. Selanjutnya masih di jenis data, yaitu modul input output yang akan dibacakan oleh saudara Hasmira. Saya persilahkan. Oke, terima kasih pada moderator untuk memberikan kesempatan kepada saya untuk membawakan materi tersebut, di mana modul input output adalah peraturan data dari ke dalam komputer berdasarkan pandangan sebagai sebuah memori dengan operasi pembacaan dan penulisan. Adapun sistem interaksi direalisasikan dengan bus dengan karakteristik. Ada beberapa bagian. Yang pertama itu merupakan saluran bersama yang menghubungkan dua atau lebih modul penyusun sistem komputer. Yang kedua itu bersifat procet, satu modul yang sedang menjadi sumber data dapat memberikan data tersebut ke seluruh modul lainnya. Yang ketiga itu harus dipastikan pada satu saat hanya ada satu modul yang menjadi sumber data, meletakkan
data share bus tersebut. Umumnya terdiri dari 50 sampai 100 jalur. Yang pertama itu address, yang kedua data information, yang ketiga kendali untuk address, dan data-data lainnya seperti power grow, dan clock. Terima Baik, kasih. berikut adalah tampilan animasi dari sistem blok diagram komputer sederhana. Yaitu yang pertama itu ada input device. Di sini input device sebagai contoh mouse, ada keyboard dan lain-lainnya. Masuk ke input output port. Lalu dari input output port ke CPU. CPU membaca data dari peripheral melalui modul input output. Setelah itu dari CPU menuju ke memori. CPU melakukan penyimpanan atau penulisan data ke memori. Lalu dari memori kembali lagi ke CPU. CPU melakukan pembacaan data melalui instruksi dari memori. Selanjutnya CPU ke input output. CPU mengirimkan data ke perangkat peripheral melalui modul input output. Selanjutnya dari input output itu akan mengirimkan data ke output device seperti monitor, headset, ada juga speaker, proyektor, dan lain-lainnya. Mungkin sampai ini saja yang bisa atau yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.